Ahibati fillah, memang ada faktor eksternal yang menjadi pendukung kebahagiaan. Tadi kita sudah sebutkan beberapa darinya ya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un minas sa'adah." Ada 4 perkara pendukung kebahagiaan. Pendukung, dia bukan inti, tapi dia mendukung. Yang pertama apa? Al-mar'atus salihah, pasangan yang soleh. Kalau buat istri suami, kalau buat suami adalah istri. Yang kedua, wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Nggak harus mewah, tapi luas. Makanya kalau kita lihat konsep rumah orang-orang dulu itu luas-luas. Konsep orang sekarang minimalis. Tapi bagaimana minimalis jadi luas dengan meluaskan hatinya jadi luas sebenarnya. Yang ketiga, wal jarus salih, tetangga yang baik. Itu faktor kebahagiaan. Karena kalau kita hidup dengan tetangga yang menggoda, dengan tetangga yang tidak pandai menjaga hak-hak tetangganya, biasanya kita akan pindah. Kalau nggak pindah, kita akan menderita hidup di sana. Yang keempat, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman, nggak harus mahal. Itu menjadi faktor pendukung kebahagiaan. Wa arba'un minasyaqa, dan kata Nabi alaihissalatu wassalam, ada 4 perkara yang menjadi standar kesengsaraan atau faktor pendukung kesengsaraan seseorang. Yang pertama, al-mar'atus su', pasangan atau istri yang buruk. Buruk karakternya, kelakuannya. Wal jarusu, tetangganya juga buruk. Wal markabusu, kendaraannya nggak enak. Yang keempat, wal maskanu dhayyiq, dan tempat tinggal yang sempit. Ini menjadi faktor pendukung kesengsaraan. Tapi intinya sebenarnya di hati kita. Kalau kita menerima dengan kondisi yang ada, maka kita bahagia. Dan ahibati fillah, di antara yang membuat orang berantakan hidupnya dan tidak merasakan kebahagiaan, tadi sudah disebutkan ambisi dunia. Itu hanya akan mengantarkanmu kepada kesengsaraan. Yang kedua adalah dosa. Karena dosa ini meninggalkan nokta hitam di dalam hati, di dalam wadah kebahagiaan itu. Jadi kalau wadahnya kotor, umpamanya kalau gelasnya kotor dengan dosa-dosa, kalau mau diisi kebahagiaan, dia nggak bakal bahagia. Karena tempatnya kotor. Kalaupun ada kebahagiaan yang bercampur dengan kotoran. Yang terakhir, di surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl ayat 97. Allah Azza wa Jal telah membuat sebuah janji yang takkan dipungkiri. Apa janjinya? Silahkan dibaca. Nah, An-Nahl ayat 97. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barakallahu fiik, ini janji Allah. Amal soleh, laki dan perempuan, dan beriman. Kalau amal soleh tanpa iman, nggak akan dapat janji ini. Kalau dia beriman tapi nggak beramal soleh, dia juga akan kehilangan sebagian dari yang Allah janjikan. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mintalah kepada Allah, kemudian carilah yang kau pinta. Dengan bertawakal kepada Allah, berupaya dan berusaha, dan hindarin dosa. Karena dosa
tidak akan membuatmu bahagia. Walaupun sebagian mungkin merasa senang ketika berbuat dosa, ya itu hanya kesenangan yang sementara. Yang sebentar lagi engkau akan merasakan penderitaan gara-gara dosa.